Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kurniawati, NIM 033. Oke, jadi yang pertama kita buka ke Excel. Kita akan uji analisis di tes berpasangan. Yang pertama, kita copy dulu seluruh data yang sudah dibuat di Excel, yang sudah kita peroleh dari penelitian. Habis itu, ini kita copy tanpa nomor. Terus kita tempel di SPSS di bagian data view, kemudian diklik kanan dan paste with variable names. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ke analyze, kita pilih compare means. Habis itu habis itu pirate sample t-test. Kita masukkan variabelnya satu persatu, kemudian kita oke. Maka akan output seperti ini, ada paired sample statis, paired sample correlation, paired sample t-test, ada dan paired sample effect size. Kemudian untuk mengopinya mudah banget, tinggal kita klik kanan, habis itu copy as and image, agak tolong image, habis itu kita ke Word, habis tinggal di Ctrl V aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk uji analisis ANOVA. Caranya mudah banget, tinggal kita pilih file pada pojok kiri, kemudian kita klik file pada pojok kiri, Astagfirullahaladzim, new data. Kita tunggu. Nah, ini. Kemudian kita ke Excel lagi, kita buka sheet ANOVA, sheet kedua. Nah, ini ada data-data yang sudah diperoleh. Kemudian kita untuk data yang kita gunakan di SPSS adalah data dari pengelompokan ini. Nah, ini kita tinggal salin aja sampai bawah. Ini ada 150 data. Ini Ctrl C. Habis itu kita ke SPSS tadi. Kita di data view, kita klik kanan. Kok tidak ada? Bentar. Paste with variable names. Nah, ini udah muncul. Kita ke variable view, kita pilih kolom yang value yang nomor kedua ini. Kita ini satu, labelnya itu lahan bekas tambang. Kita tinggal add. Yang kedua, bentar saya lupa. Yang kedua ini itu, yang kedua sawit, lahan sawit. Kita add. Yang ketiga itu, sebentar, lupa sih, kontrol sebentar. Yang ketiga itu lahan hutan konvensional. Nah, setelah udah 3 variabel ini, kita klik OK. Kemudian kita lihat ke data view lagi. Nah, maka muncul kodenya akan berubah seperti ini. Akan berubah dengan nama lahannya. Kalau misal ini tidak berubah, kita bisa pilih, kita bisa pencet ini. Nah, ini akan berubah. Next, kita ke analyze. Habis itu, analyze. Kita ke compare means. Kita ke one way ANOVA, karena ini uji ANOVA. Kemudian kita masukkan variabelnya, yang produktivitas lahan kita masukkan ke dependent. Kemudian yang kode kita masukkan ke faktor. Nah, kita ke post hoc. Kita centang LSD sama dukan. Kita klik continue. Oke. Maka akan muncul tabel seperti ini. Ini hasil output tabelnya. Untuk analis ANOVA, ada tabel ANOVA, multiple comparison, sama produktivitas lahan. Ada 3 tabel. Untuk cara kopinya sama dengan sebelumnya, tinggal kita klik kanan, habis itu
Ya Allah, kok nggak bisa sih? Emang agak image, habis itu kita ke Word ya teman-teman, kita ke Word, bentar, Ctrl V. Nah ini, kemudian untuk susunan laporannya kita seperti ini. Yang pertama ini kita analisis dulu studi kasusnya ini apa, kemudian kita masukkan data-datanya, langkah-langkahnya, kemudian untuk interpretasinya seperti ini. Berdasarkan hasil analisis uji T berpasangan, dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 19,692 dengan nilai SIK sebesar kurang dari 0,001. Kemudian hipotesis yang diajukan H0 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai UTS dan nilai UAS. Kemudian yang H1 artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai UTS dan nilai UAS. Dasar pengambilan keputusan 1, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima, namun jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka H1 diterima. Berdasarkan tabel nilai T tabel statis sebesar 2,00, kemudian untuk interpretasinya sendiri, maka berdasarkan pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa nilai T hitung adalah sebesar 19,692. Artinya, maka ini tuh lebih besar dari T tabel yang sebesar 2,009 sehingga H1 diterima dan H0-nya ditolak. Maka berdasarkan pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai SIK adalah sebesar kurang dari 0,001 dan itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Untuk interpretasinya setiap tabelnya seperti ini. Kemudian untuk uji ANOVA juga sama, kita tuliskan studi kasusnya, kemudian variabel apa aja yang digunakan, data-datanya, dan juga langkah-langkah untuk uji ANOVA. Kemudian interpretasinya juga sama di sini. Interpretasinya kita ajukan dulu hipotesisnya apa, H0 apa, H1 apa. Di sini H0 tuh tidak terdapat perbedaan produksi jagung yang signifikan antara lahan bekas tambang, lahan sawit konvensional, dan lahan hutan agroforestry. H1-nya terdapat perbedaan produksi jagung yang signifikan. Tabel ANOVA adalah tabel untuk menguji apakah terdapat perbedaan produksi jagung yang signifikan antara lahan bekas tambang, lahan sawit, lahan hutan. Dasar pengambilan keputusan 1 dan keputusan 2 sama. Untuk keputusan, berdasarkan hasil keputusan 1 diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 271,189, itu lebih besar dari F tabel, yang dimana F tabelnya adalah 3,09 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Sedangkan berdasarkan pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai SIK sebesar kurang dari 0,001 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai produksi jagung dari lahan bekas tambang, lahan sawit, dan lahan hutan. Ini bisa dibaca untuk interpretasi dari tabel multi comparison, di mana berdasarkan pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai SIK perbandingan produksi jagung pada lahan bekas tambang vs lahan sawit konvensional adalah sebesar kurang dari 0,001, yang dimana lebih kecil dari 0,005 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Begitupun selanjutnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan produksi jagung antar dua kalimat yang diperbandingkan, baik itu lahan bekas tambang terhadap lahan sawit konvensional, lahan bekas tambang terhadap lahan hutan agroforestry, dan lahan sawit konvensional terhadap lahan hutan. Nah, baik untuk penjelasan dari analisis komparatif, sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. I just had to let you know you're